Saya nggak bisa bilang bahwa adalah dalangnya Rudiana atau tidak, tapi dari gambaran peristiwa-peristiwa yang ada kan jelas bahwa mereka diarahkan semua oleh Rudiana, baik Liga Akbar baik pun Dede mengatakan dia diarahkan oleh Rudiana dalam BAP di 2006. Kami berharap bahwa sama-sama kita melakukan Supa Pocong. Jadi kami undang akan Pak Rudiana, kami ajak Pak Rudiana untuk sama-sama Supa Pocong karena Saka juga siap besok melakukan Supa Pocong. Akan Pak Rudiana, kami ajak Pak Rudiana untuk sama-sama Supa Pocong karena Saka juga siap besok melakukan Supa Pocong. Sebenarnya tidak bertarung, tapi kita karena kasus ini menarik, banyak kejanggalan, naluri kami sebagai penegak hukum, artinya naluri kami sebagai pengacara ingin mengusut sampai ke akar-akarnya. Seperti apa peristiwanya, siapa dalangnya, bahwa peristiwa ini pembunuhan dengan pemerkosaan atau kecelakaan. Inilah yang membuat kami menarik. Jadi buat teman-teman senior, rekan-rekan semua turun gunung. Jadi dalam kasus ini ingin membuktikan apa yang terjadi di 2016 itu aja sebenarnya. Kalau kita lihat ya kan, artinya motifnya apa masih belum tergambar oleh kita. Tapi yang pasti kan dari keterangan Dede dan Aib, dia mencabut keterangannya 2016 bahwa dia diarahkan, lalu yang mengarahkan itu siapa? Adalah Rudiana. Nah, ketika kemarin kami sidang PK juga, ada Pak Susno Duaji. Pak Susno Duaji adalah mantan Kabar Eskrim, kebetulan beliau juga 35 tahun bertugas menjadi seorang polisi. Kami tanya, kan karena pengalaman kami di dalam dunia polisi lebih banyak Pak Susno, karena Pak Susno adalah mantan daripada polisi sendiri. Kami tanya, Pak Susno, apakah diperbolehkan ketika unit lain, dia seorang polisi narkoba, dia yang melapor, lalu dia yang menangkap, dia yang mengarahkan berdasarkan keterangan Dede dan Liga, apakah dibenarkan seperti itu dan tanpa surat tugas? Lalu Pak Susno bilang, selama saya bertugas menjadi polisi, apalagi saya mantan Kabar Eskrim, tidak boleh kalau unitnya narkoba ya narkoba, kalau unitnya reskrim ya reskrim. Jadi jelas Pak Susno katakan, nah dalam kasus 2016 ini kan Rudiana lah ya yang menangkap, lalu dia yang membuka laporan polisi, ya kan? Lalu dia yang mengarahkan seluruh BAP-nya. Apa diperbolehkan? Nah inilah yang kami ingin lihat artinya. Nah, kami cukup mengapresiasi kepada Barreskrim dan pihak polisian yang kemarin berdasarkan laporan beberapa teman rekan pengacara ke Barreskrim yang melaporkan atas kebohongan Dede dan Aib terhadap kasus 2016 yang disebut adalah saksi palsu, artinya saksi bohong, mereka laporkan. Dan Barreskrim sekarang telah memeriksa 4 terpidana yang dihukum seumur hidup, dan Saka Tatal dari pihak kami pun juga sendiri akan diperiksa pada hari Selasa depan di Barreskrim. Saya katakan oleh Saka Tatal sebagai klien kami, ungkap dan kooperatif, jangan takut, ya kan? Apa yang terjadi 2016 yang kamu ketahuin dan kamu nggak boleh berbohong, ungkapkan semua kepada penyidik, dan insya Allah Saka Tatal akan buka, ya kan, sebenar-benarnya terjadi 2016. Ya, saya nggak bisa bilang bahwa adalah dalangnya Rudiana atau tidak, tapi saya nggak bisa bilang bahwa adalah dalangnya Rudiana atau tidak, tapi dari gambaran peristiwa-peristiwa yang ada kan jelas bahwa mereka diarahkan semua oleh Rudiana, baik Liga Akbar baik pun Dede mengatakan dia diarahkan oleh Rudiana dalam BAP di 2016. Nah, kami kemarin juga kan kami lihat ada tayangan media Rudiana, ya kan, di beberapa media yang Rudiana bilang bahwa dia juga siap, ya kan, dilakukan Sumpah Pocong, artinya bahwa kebenaran sebenar-benarnya dia sudah ungkapkan yang sebenar-benarnya. Nah, kami kemarin pun juga sudah mengirim surat kepada pihak daripada Rudiana, ya kan, pihak Rudiana mau mengundang Pak Rudiana untuk hadir di dalam Sumpah Pocong kami. Kami akan lakukan Sumpah Pocong itu adalah besok hari Jumat, pada Jumat di Cirebon. Sudah kita siapkan segala-galanya, dan Saka Tatal akan melakukan Sumpah Pocong, dan Saka Tatal akan melakukan Sumpah Pocong. Artinya bahwa Saka Tatal akan melakukan Sumpah Pocongnya dalam hal apa? Bahwa dia berkata benar, selama ini dia pada saat penangkapan dia diintimidasi, dia disetrum, dia disiksa, lalu dia disuruh minum air kencing, dan dia juga akan bersaksi bahwa kejadian malam itu tidak ada di tempat, dia akan melakukan Sumpah Pocong. Nah, tantangan atau ajakan Rudiana untuk Sumpah Pocong seperti apa?
Kita sudah kirimkan surat bahwa Pak Rudiana untuk datang. Nah, jadi di momentum hari ini pun juga saya sampaikan kalau bisa hadir Pak Rudiana, kami berharap bahwa sama-sama kita melakukan Supa Pocong. Jadi kami undang akan Pak Rudiana, kami ajak Pak Rudiana untuk sama-sama Supa Pocong karena Saka juga siap besok melakukan Supa Pocong. Jadi kami undang akan Pak Rudiana, kami ajak Pak Rudiana untuk sama-sama Supa Pocong karena Saka juga siap besok melakukan Supa Pocong. Artinya bahwa untuk apa kita hidup dengan kebohongan? Jadi kita buktikan kebenaran ini melalui Supa Pocong. Memang tidak diatur dalam hukum dan sebagainya. Saya sepakat gitu loh. Tapi kebenaran ini akan bahwa benar yang dilakukan ini orang hidup. Buat apa dia hidup dengan kebohongan? Jadi kalau dia berani dia lakukan dengan Supa Pocong, gitu aja. Buat kami kan adalah sebagai tambahan pembuktian, kan sebagai tambahan pembuktian lebih kuat adalah kan dengan dilakukan Supa Pocong. Kalau dia dilakukan Supa Pocong dia berani, kenapa nggak masalah? Kalau apa sih yang dikatakan kalau dia hidup, kan nggak usah hidup, dia bisa mati. Kalau dia sakit, sakitnya tidak disembuh-sembuhkan. Kalau dia berani Supa Pocong, ayo kita undang Pak Rudiana. Hah? Ya, celaka 7 turunan dan sebagainya. Jadi salam buat Pak Rudiana, kami tunggu di Cirebon. Besok kami pada Jumat akan melakukan Supa Pocong. Oh iya, pasti kan dalam alat bukti pengadilan kami sudah berjalan, novum. Tapi karena kita dengar bahwa Pak Rudiana siap di Supa Pocong, saya tanya kemarin Saka, kamu siap nggak di Supa Pocong? Lalu Saka bilang dia siap di Supa Pocong. Oke, jadi bersama-sama dengan Pak Rudiana, siap bersama-sama dengan Pak Rudiana. Ya sampai saat ini kami tidak direspon dari pihak Rudiana, ya kami jalan sendiri Supa Pocongnya. Ya, lebih secara psikologis bahwa memang kalau kita lihat ya dari keterangan Aldi kemarin, Aldi bersaksi di pengadilan. Awalnya saya juga nggak yakin, saya bilang mana mungkin sih, saya bilang ini oknum-oknum penyidik melakukan intimidasi terhadap Saka Tatal yang anak masih di bawah umur. Apa Saka Tatal halu ataukah apa? Tapi dengan kesaksian Aldi kemarin yang waktu peristiwa di 2016 dia pun juga ditangkap lalu dilepaskan kembali, Aldi mengatakan bahwa dia sampai penyidik tuh ngerokok, kan asapnya merah tuh matiinnya tuh di pipinya Aldi. Dan dia juga dilakukan strom, ya kan dilakukan disuruh minum air kencing, ya kan dia disiksa. Jadi ada kesesuaian antara keterangan dia dengan keterangannya Saka. Jadi ya kan Saka nggak berbohong kan, makanya saya bilang wah ini Saka nggak berbohong kalau gitu. Ada yang aneh lagi nanti jangan-jangan. Ya kita doain aja mudah-mudahan berjalan baik ya kan untuk proses Saka Tatal dan putusan judik juris yang kemarin telah diputuskan di dalam 2016 dapat dianulir oleh hakim mulia yang ada di Mahkamah Agung. Oke?